Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Lulu Fadiha Afifah. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Lulu. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Cilegon, Banten, dan saya sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Hamid Dahas. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Bapak Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dengan sehat walafiat. Serta sholawat dan beriringan salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang turut andil dalam proses persiapan yang sudah disiapkan sedemikian rupa agar terjalannya acara sesuai harapan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dan dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Pengertian bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang mengembangkan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bahasa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-kata yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Adapun ciri-ciri bahasa gaul, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dan dampak dari penggunaannya dalam bahasa gaul. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, sesuai kaidah berbahasa yang baik dan benar. Dalam catatan sejarah, kita ketahui bahwa salah satu
isi Sumpah Pemuda tanggal 25 Oktober yaitu kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun kini, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para penggunanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue untuk menggantikan kata saya, lo untuk menggantikan kata kamu, nyokap bokap untuk menggantikan kata ayah ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas artinya seperti jijai, lebay, kams upai, dan muncul partikel-partikel seperti si dan dong, dan masih banyak lainnya. Bagi sebagian remaja, menggunakan bahasa gaul akan dipandang sebagai anak yang keren dan tidak ketinggalan zaman. Padahal, apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan dapat merugikan bangsa. Contoh, bahasa asing yang digabungkan dengan bahasa Indonesia. Lagi di mana? Aku OTW nih. Kamu sakit, GWS ya. OTW atau on the way dalam bahasa Indonesia itu artinya di jalan. GWS atau get well soon dalam bahasa Indonesia itu artinya semoga lekas sembuh. Bahasa prokem pun sudah banyak digunakan. Contoh, iach, miapa, cius, apose, demandose. Di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu maksudnya iya, demi apa, serius, apa, gimana. Kata-kata seperti itu sudah tidak asing lagi di kalangan remaja zaman sekarang. Sampai-sampai anak kecil pun sudah menggunakan bahasa alay dalam berbicara. Saya sebagai remaja pun juga merasakan bagaimana penggunaan seperti itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang lancar dalam penggunaan bahasa prokem namun kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah. Remaja spontan berbicara atau menulis dengan bahasa gaul dengan teman dan guru, karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Bahasa gaul cepat berkembang di kalangan remaja karena bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara sesamanya. Pada saat remaja bertemu dan berkumpul dengan teman sebaya mereka, pasti mereka akan menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan mereka. Apabila mereka tidak menggunakannya, bahasa gaul mereka akan dikatakan tidak gaul, kampungan, dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan, karena seperti yang kita ketahui, mereka lebih bangga dengan bahasa gaul yang secara langsung atau tidak langsung merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan itu menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Faktor yang terpenting berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja adalah perannya media elektronik dan media cetak. Pertama, media elektronik. Bahasa gaul sering digunakannya dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya, dari adegan percakapan di televisi. Kedua, media cetak. Misalnya, bahasa gaul yang ada dalam majalah, surat kabar, dan atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa negara. Di antaranya, eksistensi bahasa Indonesia terancam tersingkirkan oleh bahasa gaul.
Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negara ini kian tenggelam dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam mengambilnya beban sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya, akan menurun derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka, remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga, bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia dan juga menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Penggunaan bahasa gaul oleh remaja sekarang memiliki dampak negatif terhadap berkembangnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dampak buruk yang dapat kita rasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Tapi hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja yang terpelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Menurut Bapak Sapir, pada tahun 1927, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Bahasa menentukan harkat, martabat, sikap, dan perilaku seseorang. Bahasa akan mempengaruhi perilaku manusia. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu sendiri. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia menjadi alasan digunakannya bahasa resmi tersebut. Ragam bahasa Indonesia dibedakan Alwi pada tahun 1998 berdasarkan penuturan bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Menurut Sudaryanto, ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan jenis pembagian bahasa, yakni bahasa Indonesia dalam konteks jurnalistik, bahasa Indonesia dalam konteks literasi, dan bahasa Indonesia dalam konteks filosofi. Bahasa Indonesia ragam akademik dan bahasa Indonesia ragam bisnis. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain.
dalam acara yang formal. Misalnya ketika sedang berpresentasi di depan kelas. Di balik itu semua, terdapat dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul, yakni remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi terhadap yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Bagaimana mengatasinya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik mulai dari diri kita sendiri. Karena hal yang besar berawal dari hal yang kecil. Setelah itu, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Hal yang tak kalah penting adalah dengan tetap memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa di sekolah agar siswa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk turut melestarikan bahasa nasional ini. Dengan demikian, niscaya bahasa Indonesia akan tetap terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Selain itu, cara mengatasi hal tersebut adalah kita harus biasa membedakan dengan siapa kita berbicara pada saat situasi formal atau non-formal. Mengurangi kebiasaan menulis pesan singkat dengan tulisan yang aneh. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar berbahasa Indonesia tetap digunakan dan tidak dilupakan oleh kalangan remaja dan anak-anak. Hadirin yang berbahagia, pastinya kami menyadari adanya transisi yang signifikan pada bahasa. Terjadi diawali dengan power anak muda. Power tersebut akan membawa dampak-dampak yang tidak dapat kita lihat kini. Tetapi kita harus antisipasi terhadap dampak tersebut. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak para pemuda di Indonesia untuk melahirkan milenial yang baru, milenial yang memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar demi kemajuan bangsa ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.